Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita fokus kepada kerajaan Allah karena kita hidup bagi Allah, kita hidup untuk Allah, kita ditempatkan di muka bumi. Karena itu perlu kita hidup memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup memuliakan nama Tuhan? Merenungkan firman Tuhan, belajar muji menyembah Tuhan, dan hidup menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi orang-orang dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita, ayo renungkan firman terlebih dahulu. Setiap hari kita mau merenungkan firman, setiap hari harus ada firman Tuhan yang kita pegang untuk menjalani hari-hari hidup kita, untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Karena itu jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup di dunia ini yang semakin hari, Alkitab bilang dunia semakin hari semakin jahat. Karena dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Kita perlu kuasa, dan kuasa itu kita dapati dari Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, janji-janji Tuhan yang memampukan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Kita ada untuk memberkati banyak orang, minimal dari handphone kita, dari gadget kita, dari jempol kita, saudaraku. Dengan membagikan kembali renungan singkat ini kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, baik melalui WhatsApp group, melalui WhatsApp pribadi, melalui media-media sosial kita. Kita rindu hidup kita boleh menguatkan orang lain, hidup kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan. Hidup kami ada dan ditolong oleh Tuhan selalu. Sehingga kalau hari-hari yang kami lalui, betul kami ada di masa-masa pandemik, masa-masa yang tidak mudah. Kami ada mungkin masih saat ini di tempat-tempat tertentu, ada yang masih PPKM darurat. Tapi kami percaya hidup kami terpelihara oleh karena kami memegang janji Tuhan. Kami memegang janji Tuhan, kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Sesuai dengan iman kami itu yang jadi pada kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, sehingga menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kami untuk selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Perhatikan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 ini, Rasul Paulus bilang begini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah kuat. Ada 4 hal saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, berjaga-jagalah. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikaplah seperti laki-laki. Dan keempat, dan tetaplah kuat. Satu kata untuk 4 hal ini adalah bertahan. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Untuk bertahan kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu waspada. Untuk bertahan kita perlu berdiri dengan teguh dalam iman kita, agar kita bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dalam Tuhan. Untuk bersikap sebagai laki-laki kita perlu bertahan. Dan untuk tetap kuat kita perlu bertahan. 4 kata ini saya rangkum menjadi satu kata, yakni bertahanlah. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini udah gak kuat bertahan. Pendeta saya udah berusaha membawa damai dalam rumah tangga saya. Pendeta saya sudah berusaha menjadi berkat buat keluarga saya. Saya udah buat ini, saya udah buat itu. Tapi saya lelah, pendeta. Saya capek, saya gak dianggap, saya dipandang sebelah mata. Saudara dikasih dalam Tuhan, tugas kita adalah bertahan. Kenapa kita perlu bertahan? Karena Tuhan bilang berjaga-jagalah. Untuk bisa bertahan kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai hati kita dikotorin. Jangan sampai pikiran kita dirasukin untuk kita nyerah sebelum
akhirnya kita melihat jalan Tuhan dibukakan atas hidup kita. Engkau yang hari-hari ini punya masalah pergumulan dalam rumah tangga, bertahan. Engkau yang masalah hari-hari ini masih punya masalah pergumulan dalam rumah tanggamu, dalam perekonomianmu, dalam kesehatanmu, tetap bertahan. Kenapa? Karena ketika semua orang sudah mulai menyerah dan engkau bertahan, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Hal-hal yang kecil kita lihat, hal-hal yang sepele kita anggap, mungkin untuk sebagian orang mereka sudah nyerah. Tapi kita mengerti, kita sudah memulai bersama dengan Tuhan. Masa kita mau menyerah? Kita percaya kemarin Tuhan tolong kita. Kita percaya hari ini pun Tuhan tolong kita. Dan kita percaya hari depan pun Tuhan pasti jamin, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai. Amin. Makanya Yakobus dalam pasalnya yang pertama ayat 12 bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Lihat saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada tekanan, ada intimidasi, ada pergumulan, ada serangan. Dia tetap bertahan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan belum selesai dalam hidupnya. Ini yang mesti kita pegang saudara. Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Kita perlu fighting, kita perlu bertahan, kita perlu kuatkan hati kita, kita perlu teguhkan iman kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa keadaanmu hari-hari ini? Apa keadaanmu hari-hari ini yang membuat engkau sudah hampir-hampir menyerah? Sebagai hamba Allah, saya ingatkan, ayo bertahan. Karena Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Ayo tetap kuat. Karena Tuhan pasti akan memberikan engkau jalan keluar. Ayo semangat, ayo hadapi. Karena bersama Yesus, kita akan lihat perkara-perkara dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. Bertahan. Kita gak pernah tahu, mungkin berapa jam lagi Tuhan buka jalan buat hidup kita. Kita harus bertahan. Kita gak pernah tahu, mungkin besok Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Ayo bertahan, mungkin kita gak tahu. Mungkin beberapa hari kemudian kau akan melihat jawaban doa dinyatakan dalam hidupmu. Tapi kita sudah mau menyerah hari ini. Lihat saudara, kita gak pernah tahu, mungkin sebentar lagi engkau akan lihat jawaban yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Tapi engkau keburu menyerah hari ini. Ayo bertahan, taruh tangan kanan kita di dada. Kita buat langkah profetik bersama-sama. Kita katakan, dalam nama Yesus. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus, saya pasti kuat dan saya bertahan untuk melihat janji Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Ulangi lagi saudara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus, hari ini aku akan bertahan untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupku, dalam hidup rumah tanggaku, dalam kesehatanku, dalam perekonomianku, dalam usahaku, dalam bisnisku. Di dalam nama Yesus terjadi sesuai dengan imanmu. Haleluya. 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 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Yesus bilang dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan, hanya dia yang bertahan sampai pada kesudahannya, orang itulah yang akan selamat. Hanya dialah yang akan selamat. Jelas. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Kalau kita belum selesai, jangan nyerah. Karena Tuhan gak nyerah atas hidup kita. Kita harus survive, kita harus berjuang. Sekalipun banyak intimidasi, sekalipun banyak melemahkan, tetap pandang salib Yesus. Disalib, Yesus berjuang sampai akhir. Disalib, Yesus berjuang sampai titik darah penghabisan. Berarti itu memberikan contoh, teladan buat setiap kita. Bahwa apapun yang terjadi, saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Karena pertandingan ini belum selesai. Karena Yesus belum selesai, maka saya juga belum selesai. Saya harus bertahan. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Amin saudara. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan tatkala kekuatan kami sudah habis. Engkau Allah yang memberikan kami pengharapan tatkala pengharapan kami hampir lenyap. Engkau Allah yang memberikan kami kesanggupan untuk kami mengerjakan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan belum selesai dalam hidup kami.
Tuhan akan berperkara dan tetap berperkara dalam kehidupan kami, memulihkan rumah tangga kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan kesehatan kami. Dan Yesus tetap akan berjuang buat hidup kami selama-lamanya. Bagian kami adalah bertahan, bagian kami adalah menguatkan hati. Roh Kudus, hamba berdoa buat umat-Mu. Jika Tuhan Kau dapati ada di antara mereka yang hari-hari sudah hampir menyerah, Roh Kudus berikan keteguhan hati, berikan iman yang kuat. Sehingga mereka tetap terus bertahan, tetap terus kuat. Sebab Tuhan menyertai dan memelihara hidup mereka. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap berjuang, tetap bertahan. Karena Yesus belum selesai dalam hidupmu. Dia masih akan memulihkan hidupmu. Bagian kita bertahan, bagian kita berjuang, bagian kita maju. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.